Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa jami' sahabati minal anbiya wal mursalin. Salawatullah salamuhum alaihim ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati musannifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang budiman, keluarga besar MTS Ma'arif NU 01 Kertanegara, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan dan keluarganya yang senantiasa dirahmati Allah, dan anakku semua siswa kelas 7 sampai kelas 9 yang senantiasa kita cintai dan mudah-mudahan menjadi generasi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mari mengawali kegiatan Himtak pada pagi hari ini. Kita meneruskan pada pelajaran yang ke-9 yang akan kita bahas tentang adab, masih pada adab, karena memang pembahasan pada kitab Wasoyaul Aba lil Abna itu pada batasan tentang akhlak. Nah, akhlak atau adab ini mengatur dalam beberapa hal. Islam itu sangat luas, sampai hal yang terkecil pun diatur dalam agama. Ada tata krama, ada adab, ada doa yang selalu diatur oleh agama, sampai pada hal-hal yang kecil pun ketika orang masuk dalam kamar mandi pun ada doanya. Mari kita lanjutkan ad-darsut tasi' utawi pelajaran kang angka 9 iku fi adabil majalis, ing dalam tata kramane palungguhan, wa adabil muhadharah dan adabe jagongan. Bab tentang menjelaskan zaman sekarang ya duduk-duduk lah. Bahasa duduk-duduk mungkin bisa nongkrong dan bisa ngobrol dalam hal berkumpul atau duduk-duduk ngopi bareng atau yang lain. Tetapi ketika duduk-duduk bersama kemudian melakukan aktivitas obrolan, itu tata caranya, adabnya itu diberlakukan, atau ada aturan batas tentang tata cara bagaimana kita beradab dalam duduk-duduk atau di sebuah majelis atau di sebuah tempat bersama untuk ngobrol. Ya bunayyahi anak lanang ingsun, idza mararta rikalane liwatan sapa sira bi kaumin kelawan kaum, fakrihu mongko macaaken sapa sira hum ing kaum assalama ing uluk salam, bilafzi kelawan lafat al ma'rufi kang kinaruan, alladzi ya lafat warodat kang kelaku bihi kelawan lafat apa as-sunnatu sunnah utai hadis an-nabawiyatu kang pongsok nabiyan. Kalau kita lewat di depan kaum atau di depan orang, maka adabnya adalah fa'akrikhum, membacakan salam atau menyampaikan salam kepada mereka. Karena adab bagi orang yang mengucapkan salam yang sedikit kepada orang banyak, terkadang masih kita temukan ada hal yang kurang tepat, seperti yang terjadi pada lembaga pendidikan. Justru siswa-siswanya itu yang menyampaikan salam kepada gurunya, bersama-sama mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gurunya menjawab Waalaikumsalam. Padahal tata caranya harusnya kan yang sedikit kepada yang banyak. Tapi mungkin karena faktor landasan untuk mendidik anak agar supaya terbiasa mengucapkan salam, maka salam itu dilakukan pada saat guru masuk ke dalam kelas yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Harusnya yang di sini ya mulai ada penataan ulang, walaupun sangat kurang tepat secara adab, yang harusnya sedikit kepada orang banyak malah terbalik orang banyak kepada yang sedikit. Wa huwa hale utawi lafaz iku qauluka pengucape sira assalamu alaikum. Assalamu utai keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Wala tatajawaz lan ojo ngliwati sapa sira hadhihi tahiyata ing dalam ikilah tahiyat pahormatan ila ghairiha maring liyane tahiyat atau pahormatan minal mustahdasati saking den anyar tekake. Jadi ucapan salam kepada orang itu ucapan salam yang baku, nggak usah dirubah-rubah. Ucapan baku itu sesuai dengan contoh assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam assalamualaikum ada doa yang disampaikan kepada kalian semua. Nggak diperinci. Makanya doa ini sifatnya luas. Gak ada assalamu alal muslimin, tidak, tetapi didoakan pada seluruh umat yang tampak ataupun yang tampak agar senantiasa mendapat keselamatan. Karena doa dalam keselamatan itu semuanya. Kalau lingkungan kita itu selamat, berarti semuanya selamat. Tapi lingkungan ada bencana, semuanya terkena bencana. Wala tadkhul lan ojo manjing sapa sira majlisa qaumin ing majlise kaum illa ba'dal isti'dzani, kejaba ing dalam sakwuse njaluk izin. Farubama kanu mongko terkadang ana sapa kaum ana iku yatafawaduna padha ngrembug sapa kaum fi amrin ing dalam siji perkara la yuhibbuna kang ora seneng sapa kaum ayyusyarikahum ing yen to ngancani ing kaum fihi ing dalem rembugan sapa khairuhum liyane kaum. Kalau masuk pada satu tempat majelis perkumpulan orang, mintalah izin, jangan kemudian nyelonong masuk. Maka terkadang orang yang sedang berkumpul kalau sedang bermusyawarah tentang sesuatu itu nggak mau kalau ada orang lain ikut di dalamnya. Oleh karena itu, maka yang pertama dilakukan adalah izin terlebih dahulu. Watajannab lan ngedohno sapa sira atafatula ing rombol alan nasi ing atase menungso juhdaka ing dalem kekuatane sira. Fa inna tufaili mongko satune ngrombol iku sakilun dadi abot alan nufusi ing atase ati. Wa ing kana lan senajan ana apa rombol iku a'lama luwih ngerti a'lama ahli asrihi luwih ngerteni ahline mangsane nas. Jadi jangan suka senang menggerombol kalau ada kumpulan ya bersama-sama berkumpul, jangan kemudian membuat halakoh sendiri-sendiri, senangnya ngerombol. Dalam satu musyawarah nanti grup-grupan. Karena yang seperti ini akan menyebabkan tafatul ala nas juhdaka fa inat tufail sakilun. Membuat hati kita itu menjadi hati yang hati yang senantiasa akhirnya berat terhadap sesuatu. Sehingga dari beratnya terhadap sesuatu yang ada dalam hati kemudian menimbulkan sebuah pandangan
yang terkadang menilai pada yang lain itu tidak baik atau merendahkan yang lain. Ya bunayya hi anak lanang ingsun ungdur ningalono sapa sira ila nafsika maring awak dhewe ira idza kunta arikalane ana sapa sira ana iku fi baitika ing dalam umaira masalan ing dalam umpamane ta'malu nglakoni sapa sira amalan ing amal tuhibbu kang seneng sapa sira Allah yatali'a yen to ningali ngalaihi ing atase sira sapa ahadun wong suwiji ghairuka kang sakliyane sira fa fajaka mongko ngaget ing sira sapa insanun manungsa bituhuli kelawan manjing ngalika ing atase sira alastana ta ora ana iku tuhisu ngrus iku tuhisu bisikalihi ule nerus sapa sira bisikalihi kelawan abote menungso wa tatamanalan ngarep-ngarep sapa sira zahabu apa zahabu lungane menungso lungane insan. Jadi lihat ketika dirimu itu ada di dalam rumah, ini hanya sebatas contoh, kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu cintai, kemudian apa yang kamu lakukan itu kamu tidak ingin apabila yang kamu lakukan diketahui oleh orang lain. Maka saat itulah ada orang yang masuk tanpa sepengetahuan sehingga menjadikan dirimu itu kaget. Nah ini yang seperti ini ala satu hisu bisikalihi wa tamanna zahabuhu. Orang datang sekonyong-konyong datang, begitu masuk, maka apakah yang seperti itu membuat dirimu senang? Kalau jawabannya tidak, kamu harus bagaimana? Kalau kemudian alastatu hisu bisikalihi, aduh, dan yang wonge tekang ini, aduh, padahal aku ra kepingin dideleng wong. Terus apa? Terus ngusir orang itu. Fakadzalika mongko kranane mengkono apa haluka pertingkah ira idza ghasyita. Ari kalen nungkepi sapa sira kauman ing kaum bidun istidzanin. Kelawan tanpa izin. Wala rahbatin lan ora seneng minhum saking kaum fi wujudika ing dalam wujude sira mahum bareng sartane kaum. Itu sebagai bentuk gambaran. Kamu lagi senang melakukan sesuatu dan apa yang kamu lakukan tidak ingin diketahui orang, kok ada sekonyong-konyong ada orang datang sehingga kamu tidak suka. Lah ini kan seperti ada orang yang sedang bersama berkumpul berembuk agar tidak diketahui oleh orang lain, kamu datang masuk sekonyong-konyong datang ikut duduk di situ. Ini sebatas sebagai gambaran. Ikutlah karena mungkin yang dibicarakan sesuatu yang amat rahasia. Ya bunayya hi anak lanang ingsun idza tu'aita ari kalane ngajak sapa sira limujalasati qaumin maring lelungguhan kaum makuntalan ana sapa sira ana iku asghara luwih cilik sapa sira hum ing kaum sinan ing dalam umure fala tajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta ya'dzana sehingga awe izin laka maring sira sapa kaumun kaum bil julusi kelawan lungguh. Wa idza jalastalan ari kalane lungguh sapa sira fala tuzahim mongko aja desek-desekan sapa sira ahadan ing wong suwiji min julasaika saking nggon lungguh sira wala tatorri mongko aja nyereng sapa sira jalisan ing lungguh ila ayatruka maring yen to ninggal majlisau ing dalem majlise wong li adlika krana arahe sira wala tataqaddam lan ora aja dingini sapa sira ila maudhi'in maring panggonan rafi'in kang unjuk idza kana ari kalane ana iku fil majlisi ing dalem majlis sapa man wong huwa kang utaiman iku ahakku luwih berhak mingkati nimbang sira bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalem maudhi ing dalem palungguhan. Wa idza jalastalan ari kalane lungguh sapa sira fi maudhin ing dalam panggonan. Tumaja anu liteka sapa man wong huwa kang utaiman iku aula luwih utama mingkati nimbang sira bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalam jagongan. Fatruk mongko ninggalana sapa sira lahu maring jagongan dalikal maudhi ing dalam mengkono-mengkono panggonan
qabla an tu'mara ing dalam sadurunge yen to den perintah sapa sira bit tanahi kelawan dadi ngalih nganhu saking panggonan. Yazid dadi tambah apa ihtiramuka mulyakaken sira fi ayuni julasaika ing dalem peningale palungguhane sira. Kalau kemudian duduk pada satu tempat saat kamu berkumpul dengan orang, ternyata umur kamu itu lebih muda dibandingkan dengan yang lain. Jangan kemudian sekonyong langsung ikut duduk sampai pada hatta ya'dzana lakal qaum bil julus, sampai seseorang itu memberikan izin. Ketika kamu sudah duduk, wala tuzahim ahada min julasaika, jangan sampai kemudian berdesak-desakan, wala tatori, dan jangan kemudian memaksa untuk bisa duduk di tempat itu. Dan kemudian jangan mendahului untuk duduk pada tempat duduk. Ketika sedang duduk pada satu tempat duduk, datang orang yang lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Orang yang lebih berhak itu bisa dilihat dari faktor ketuaan. Yang kedua dari faktor ketokohan, dari faktor kealiman. Jadi satu faktor mungkin tokoh masyarakat, mungkin kealiman, dia derajatnya sebagai seorang kiai atau ustadz. Maka tempat yang seperti itu kan tempat yang lebih dihaki oleh mereka. Jangan kemudian kamu duduk tenang tanpa memperdulikannya. Maka sebaiknya wa idza jalasta fi maudin tsumma ja'aman huwa aula minka bil julus fihi fatruk, lebih baik kamu pergi mempersilahkan orang yang lebih berhak itu untuk duduk tempat itu. Jangan sampai kemudian kamu diperintah oleh orang untuk pindah. Nah, Yazid ihtiramuka fi a'yuni julasaika. Ini yang seperti ini amatlah penting. Amatlah penting itu artinya apa? Bahwa kamu itu pintar menghargai orang. Ya bunayya hi anak lanang ingsun idza jalas tarikalane lungguh sapa sira fi qaumin ing dalem kaum. Fala tadkhul mongko aja manjing sapa sira mahum bareng sartane kaum. Fi hadisihim ing dalem critane kaum hatta yudkhiluka, sehingga majing sapa kaum ing sira. Wala tatakallam lan aja guneman sapa sira wa fil qaumi lan iku ing dalem kaum man utawi wong huwa kang utawi man iku aulala utama mingkati nimbang sira bil kalami kelawan guneman. Kalau ada orang yang berbicara di situ sedang berkumpul, lihat itu artinya apa? Bahwa wilayahnya itu wilayah yang bagaimana? Seseorang dalam hal kepangkatan, mungkin dalam dalam kedinasan, mungkin dalam struktur di masyarakat desa, struktur dalam sekolah, struktur dalam organisasi. Itu jangan kemudian ikut nyela, ikut bicara, tapi lihat-lihat dulu kapasitas kita itu sebagai apa. Umpama kumpul dalam wadah organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU, di situ ada ada kepengurusan yang punya wilayah sendiri-sendiri. Umpama di jajaran PC ada wilayah kesuryaan. Surya itu berarti yang banyak adalah mayoritas para ulama, para kiai. Kalau masih pada batasan kewilayahan tentang keulamaan, ya nggak usah nimbrung-nimbrung ikut bicara tentang itu. Biarlah kita yang berada di Tanfidiyah umpama. Di Tanfidiyah itu ya harus tahu diri, wilayah kita adalah di Tanfidiyah. Atau di wilayah kelembagaan, semua itu harus paham. Jangan kemudian keliru tidak memandang diri kita bahwa yang dilakukan oleh kita seolah-olah itu melampaui pada struktur. Ada pentil itu kalau dalam sepeda itu langsung ningkring memposisikan sebagai setang. Ini kan rusak yang seperti ini. Dimanapun tempat juga harus paham. Di sekolah, di desa, kalaupun tidak jadi apa-apa, jangan kemudian merasa jadi apa-apa. Nah,
ini semuanya ini harus diterapkan sebagai bentuk etika pada diri kita yang dianggap sebagai orang yang beradab atau mempunyai akhlak. Karena titik kunci Nabi itu bukan pada batas kewilayahan kepintaran, bukan pada batas kewilayahan paling tingginya iman, bukan pada batas kewilayahan seorang kiai dan yang lain, tapi tujuan Nabi diutus itu sebagai bentuk untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tahu diri akan posisinya. Kemudian kalau tidak ada kemungkinan untuk bisa berbicara pada batas wilayah yang tadi saya sebutkan, itu nggak usah nimbrung pada batas wilayah, walaupun kita terkadang taunya kita terkadang juga karena faktor tahu yang dianggap tahu pada diri kita, tapi dalam hal yang lain sebenarnya kita tidak tahu. Dan ketika kita bicara pada sesuatu yang kita tidak tahu dan kita ikut bicara, maka akan ketahuan apa yang diketahui, kebodohan kita. Yang penting asal bicara, kemudian wilayah dukungan, keilmian kita itu tidak ada, apalagi kemampuan dalam keilmuan agama tidak ada. Kau ngomong agama ini kan menjadi lucu. Wala tatakallama fil qaum man huwa aula bil kalam wa idza takallamta fala taqul illa haqqan. Ya bunayya idza jalasta fi qaumin fala tadkhul ma'hum wala tatakallam wa fil qaum man huwa aula minka bil kalam wa idza takallam talan arikalane guneman sapa sira fala taqul mongko aja ngucap sapa sira illa haqqan kejaba perkara kang hak wala tatawasa lan aja gawe jembar sapa sira fil maqali ing dalem maqal illa biqadri iqamatil hujjati kejaba kelawan kirane jejeg hujjah. Kalau kita bicara harapannya adalah sesuatu yang hak, yang benar, tetapi punya landasan, punya hujjah, punya alasan tertentu. Jangan asal. Asalnya itu asal atas dasar hasil nafsu kita sendiri, atas hasil perasaan sendiri. Nek kaki seneng ini, ngomong ini. Kemudian dasarnya hanya kesenangan diri sendiri. Benar berawal dari dirinya, menurutnya benar. Tapi yang seperti ini yang tidak baik. Pada saat dia itu sedang senang sesuatu, maka dia mengatakan bahwa itulah dan menyalahkan yang lain. Ketika yang lain melakukan sesuatu, pada saat dia melakukan dia tidak senang, juga yang lain disalahkan. Semua atas dasar tidak ada hujahnya, tapi semata-mata atas dasar kesenangannya sendiri. Makanya jangan bicara kalau tidak pada sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak itu kita bicara pada batas kewilayahan. Maudhi'nya itu atau maudhu'nya, judulnya, temanya itu apa, enggak usah meluas, menyeberang. Tetapi batas kita bicarakan adalah wilayah itu tetapi punya dasar yang kuat. Wala tunakis lan ojo wala tunakis lan ojo ngaku sapa sira julasa aka ing dalem palungguhan ira illa bil adabi kejaba kelawan adab wa tahaffudzi lan ngreksa min atharatil lisani saking atharatil lisani saking keplesetan lisan. Berusaha untuk bicara pada batas wilayah dan dijaga jangan sampai lisan ini keperucut bahasanya, kepleset, tidak tepat ketika kita bicara. Wa iyyaka lan udhiya sabya wal qahqahata ing guyu lakak-lakak fil majalisi ing dalam majlis. Fa innaha mengko satune guyu lakak-lakak iku min akhlaqis safilati setengah saking akhlake wong asor. Jangan kemudian senang tertawa terbahak-bahak dalam satu kumpulan, karena tertawa terbahak-bahak dalam satu majelis itu termasuk bagian dari akhlaknya orang yang hina. Waro'ain nasilan tukang angone menungso. Waklil lan ngidikno sapa sira minal mizahi saking guyon juhdaka ing dalem kuatane sira.
Fa inna kasratal mizah mangko satune akeh guyon iku tadhabu bisa ngilangaken bil ihtirami kelawan kemuliaan. Warubama mangko terkadang au gharat utawa ngitung-ngitung apa suduru ba'din nasi atine sebagian menungso alika ing atase sira. Nah, ini jangan terlalu senang tertawa terbahak-bahak, jangan senang bermain-main, karena terkadang di hati orang itu, kalau kita main-main itu ada orang yang hatinya itu tidak senang pada kita. Ya bunaya hi anak lanang ingsun la tujalis aja lungguh sapa sira minan nasi saking menungso ila ahlal muruati kejaba kelawan ahli perwira wasyarafilan ahli mulya wal aifatilan ahli ngreksa wal kamilan ahli sempurna. Wa iya kalan wadiya sapa sira wa mukhalatata sufa ing dalem cecampuran wong sufaha bodoh wa mujalasatahum lan lelungguhan karo wong bodoh wa daral wadiya sapa sira majalisal hifati ing majelis wong hibah majelis wong tukang rasani wan nami matilan adu-adu juhdaka ing dalam kekuatane sira wala tujalis lan aja lungguh sapa sira ahadan ing wong suwiji minal fusaki saking golongane wong fasik wal fujari lan lacut. Kalau duduk dengan orang, carilah orang yang memang punya akhlak mulia. Jadi ahli perwira, orang yang mulia, orang yang bisa menjaga diri dan orang yang sempurna. Jangan sampai kemudian mukhalatata sufaha, kumpul dengan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini artinya orang yang tidak tahu akhlak. Kemudian duduk-duduk dengan mereka dan takutlah majalisal ghibah, pada majelis-majelis ghibah, majelisnya orang yang senang rasani, wan namimah dan senang mengadu domba, senantiasa pada kekuatan kita. Jangan sampai kemudian kita itu senang melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Aja seneng ngelakoni hibah, ngerasani wong, aja seneng adu domba semampu kita. Wala tujalis ahadan minal fusak, dan jangan duduk dengan orang-orang yang ahli fasik, ahli berbuat dosa besar dan ahli lacut, orang yang senantiasa sering berbuat dosa. Wa iya kalan wadiya sapa sira wa muasyarata ahlil khubsi, yang seserawungan ahli jember, wa dasa isi lan ahli dasa is, ahli ngincim-ngincim, wan nifaqilan ahli munafik. Fa innal akhlaqa mongko satune akhlak as-sayyi'ata, fa innal akhlaqa as-sayyi'ata mongko akhlak as-sayyi'ata kang ala iku tasri lumaku fil julasa ing dalem palungguhan kama kaya dene barang tasri kang lumaku apa annaru geni fil hatabi ing dalem kayu bakar. Jadi jangan suka senang kumpul-kumpul dengan mereka yang senang hibah, senang mengadu domba, kemudian ahli fasik, ahli fujar, ahli lacut, ahli berbuat dosa, kemudian juga ahli yang tidak baik, kemudian ahli orang yang senangnya mengancam, sing senengane nginjen wong. Nginjen wong artinya adalah orang yang senantiasa mencari kejelekan orang, ahli munafik. Karena akhlak yang seperti ini, ketika kita duduk bersama dalam satu tempat, ada orang-orang yang senang seperti itu, maka secara tidak sadar itu akan melekat pada diri kita atau akan menular pada diri kita. Dan ini digambarkan kama tasrinar, seperti api yang menjalar pada kayu bakar. Itu yang bisa kami sampaikan pada bab yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.